Oke, jadi lagi viral-viralnya Windows 11 ya ini. Pasti kalian ada yang penasaran pengen install sendiri Windows 11-nya, tapi nggak tahu caranya. Nah, jadi tiap kita mau install sistem operasi, entah itu Windows 11, 10, 8, atau 7, bahkan buat Linux sekalipun, pasti kita butuh yang namanya bootable. Dan ini dia cara bikin bootable-nya. Oke, jadi kita butuh software yang namanya Rufus. Kalian ketik aja di Google Rufus. Nah, nanti kita langsung ke websitenya, scroll ke bawah dan ini ya, kita download yang versi terbaru. Ini untuk saat ini versinya 3.14. Nah, jadi kalau udah di download, kalian install aja. Dan kalau udah nanti kayak gini softwarenya. Nah, jadi cara ini bukan berlaku buat Windows 10 aja. Kalian juga bisa bikin bootable Windows lainnya kayak Windows 7, 8, 10, atau 11 dengan cara ini. Atau kalian mau bikin bootable Linux juga bisa. Oke, jadi sebelumnya kita tancap dulu flash disknya. Nah, buat bikin bootable, usahakan flash disknya untuk saat ini ya, itu minimal di 8 GB. Kalau misalkan lebih dari itu enggak masalah. Kenapa 8 GB? Karena untuk file ISO dari sistem operasi rata-rata sekarang udah di atas 4 GB. Jadi kalau kita mau bikin bootable di flash disk itu minimal harus pakai ses yang 8 GB. Nah, cara bikin bootable-nya, pastiin di bagian device ini flash disk kalian udah ke-detect size-nya berapa. Terus di bagian boot selection itu kalian tinggal cari ISO-nya, ISO dari sistem operasi yang kalian mau bikin bootable-nya. Misalkan ini Windows 10 ya. Jadi sebelumnya kita udah pilih dulu tadi, udah load ISO-nya. Jadi ini kita pakai contoh sekarang Windows 10. Di bagian image option ini biarin aja. Nah, sekarang di partition scheme. Nah, jadi sebelum kalian bikin bootable itu kalian cek dulu PC yang mau diinstalin sistem operasi itu partisi harddisknya formatnya GPT atau MBR. Nah, ini penting karena kalau misalkan kita bikin bootable-nya ini GPT sedangkan harddisknya MBR, itu nggak bakal bisa keinstall sistem operasinya. Jadi pastiin kalian cek dulu harus bener-bener sama. Nah, jadi cara ngeceknya itu kalian bisa tekan tombol Windows sama R, terus ketik CMD. Kalau udah, kita ketik disk part tanpa spasi. Terus pilih yes. Dan di sini kita ketik list spasi disk. Nah, jadi di sini ada tulisan GPT. Kalau dia ada bintangnya, itu berarti formatnya GPT. Kalau nggak ada bintangnya, itu berarti formatnya MBR. Dan kebetulan di PC ini formatnya udah GPT semua. Jadi misalkan kita mau bikin bootable, pilih yang GPT. Kalau udah, ini target sistemnya biasanya dia ngikutin ya. Kalau kita bikin MBR, dia langsung ke sini. Nah, jadi rata-rata MBR itu kalau buat versi laptop lama biasanya pakai MBR. Nah, kalau laptop-laptop baru biasanya dia pakai partisi GPT. Simpelnya gitu buat bedain ya. Terus buat di volume label ini biarin aja. File system sama cluster size juga biarin aja. Dan kalau udah, kita bisa langsung klik start
Nah, jadi kalau ada tulisan warning gini, kita langsung okein aja. Jadi nanti semua data yang ada di flash disk yang mau kita bikin bootable itu bakal hilang semua datanya. Ini cuma notice saja, peringatan. Kita klik OK. Dan kita tunggu. Jadi buat proses bikin bootable-nya ini kurang lebih 10 menit sampai 15 menitan. Tergantung dari kecepatan flash disk kalian. Kalau udah, ini tergantung dari kecepatan flash disk kalian. Kalau emang udah support USB 3.0, itu kemungkinan bisa lebih cepat. Dan nanti kalau udah, tampilannya bakal kayak gini, dan nama flash disk kalian nanti bakal berubah. Jadi sama kayak nama di volume label yang tadi. Oke, jadi sekarang bootable-nya udah selesai dan kalian bisa pakai buat install ulang laptop kalian. Oke, segitu aja tutorialnya. Like kalau kalian suka videonya, bisa komen di bawah kalau ada yang pengen ditanyain. Boleh di-share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari iGadget. Sampai ketemu di video selanjutnya.